Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayudha Dimas Putra dengan NIM 0493298815, Prodi S1 Sistem Informasi, UPBJJ, UT Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas saya mengenai tentang tugas praktik 1 implementasi HTML, CSS, dan DOM. Untuk struktur dalam foldernya itu seperti ini. Itu ada aset, ada CSS, ada JS. Ada folder JS. Kemudian untuk file HTML-nya ada bagian dashboard, index, stock, dan tracking. Yang mana masing-masing ini mempunyai peranannya dan fungsinya masing-masing. Untuk aset itu terdiri dari image, yang mana dalam image ini terdapat beberapa gambar untuk nantinya diarahkan ke bagian stock. Kemudian untuk bagian berikutnya itu CSS, yang mana di sini untuk mengatur tampilan UI-nya, mulai dari bagian navbar, bagian login, bagian dashboard, bagian stok, dan bagian tracking. Pertama-tama kita bagian index atau bagian halaman awal atau login. Ini ditampilkan beberapa form. Yang pertama email dan password, di mana setiap email dan password itu sudah diatur di dalam file JS-nya dalam login.js yang dipanggil melalui script JS yang di bawah ini. Dan juga data ini nantinya untuk dipanggil berdasarkan data user atau data admin. Kemudian di bagian index ini, apabila user melakukan login, maka user harus mengisi bagian email dan password, yang mana ini sudah terintegrasi dengan getElementWID pada JavaScript. Pada di sini kita hanya memanggilkan ID-nya saja, cukup memanggilkan ID-nya saja, seperti berikut ini. Bagian login ini, apabila user berhasil masuk ke dalam dashboard, maka akan muncul alert di sini. Login berhasil. Kemudian apabila user salah menginput data atau menginput password, maka dia akan menampilkan alert login gagal. Tak hanya itu juga, pada bagian login ini, apabila user melakukan forgot password, akan muncul modal atau pop-up pada tampilan login. Begitupun dengan bagian register atau tambah akun. Untuk tampilannya seperti berikut. Saya akan mencontohkan pada akun admin. Apabila dia salah, dia maka akan memunculkan alert. Untuk lupa password, dia akan memunculkan pop-up seperti ini, model pop-up. Kemudian untuk belum punya akun, dia akan memunculkan model pop-up juga. Berikut kalau misalkan berhasil masuk ke dashboard, akan langsung diarahkan ke bagian dashboard. Selanjutnya, untuk bagian dashboard itu ada beberapa beberapa bagian. Yang pertama ada navbar yang mengatur setiap menu-menu, antara lain seperti informasi bahan ajar, yang mana sudah terintegrasi dengan stok HTML. Kemudian ada tracking pengiriman, itu sudah integrasi juga dengan tracking.html. Di sini tak hanya itu juga ada laporan, kemudian ada bagian story. Oke, dan di bagian dashboard, bagian halaman word content-nya, itu terdapat greeting yang berdasarkan zona waktu, yang mana di sini sudah terdapat fungsi greeting, yang mana apabila jam lebih dari jam 5 dan hour
jam, kurang dari jam 11 itu dikatakan selamat pagi, begitu pun seterusnya. Oke, berikut juga terdapat bagian tracking, ya, bagian tracking. Mana bagian tracking ini melakukan pelacakan terhadap data pengiriman barang. Nah, di sini ya, user bisa melakukan penginputan nomor yang nantinya akan melacak pada tracking barangnya. Untuk implementasinya seperti berikut ini. Tracking pengiriman. Oke. Nah, dan muncul di sini nantinya data informasi dari user dan juga riwayat trackingnya. Kemudian untuk pengaturan trackingnya itu berada di sini. Setiap data yang muncul tadi sudah diatur berdasarkan dokumen get element by ID yang nantinya tinggal dipanggil saja di bagian tracking berdasarkan ID. Oke. Untuk selanjutnya, apabila user salah dalam mengirim atau menginput nomor, maka akan terdapat alert bahwasanya data tidak ditemukan. Berikutnya untuk stok. Untuk stok ini masih berkaitan dengan data barang, yang mana ini adalah data barang bahan ajar. Data bahan ajar atau stok bahan ajar. Yang dimana user itu bisa melakukan lihat detail ini bahan ajar, kemudian bisa juga melakukan searching. Untuk pengaturannya, user juga bisa melihat, maksudnya di sini kita bisa melihat gimana card itu diatur. Nah, ya, bagian sini. Nantinya sistem akan membaca setiap ID di sini yang sudah terintegrasi dengan data yang berada di bagian sini. Sudah ada data, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, dan edisi, stok, dan cover. Semua sudah diatur di bagian tersebut, dan di bagian stok hanya tinggal memanggilnya saja. Dan untuk tampilannya seperti berikut ini. Informasi bahan ajar. User bisa melihat detail dari bahan ajar tersebut, mulai dari kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, kode lokasi, dan stok tersedia. Dan tak hanya itu, user juga bisa melakukan searching. Nah, dari sini pada praktik tugas 1 pengimplementasian HTML, CSS, dan DOM sudah terlaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.